Puasa Asyura merupakan salah satu puasa sunnah yang dilaksanakan di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Awalnya puasa ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Nabi Musa dan umatnya yaitu Bani Israel diselamatkan dari musuh. Allah membelah Laut Merah, lalu memberi kesempatan kepada Nabi Musa dan umatnya untuk menyeberangi lautan. Setelah itu laut ditutup kembali dan musuh yang masih mengejar diterjang gelombang air laut dan hanyut. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga melanjutkannya dan awalnya menjadikan puasa Asyura sebagai puasa wajib. Namun setelah turunnya wahyu Allah tentang puasa Ramadan, maka puasa di tanggal 10 Muharram tersebut menjadi puasa sunnah sampai saat ini. Jika melakukan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, terdapat berbagai keutamaan puasa Asyura yang perlu diketahui. Untuk menambah rasa antusias menjalankannya dan menanti pahala di balik ibadah istimewa tersebut. Aisyah pernah mengatakan bahwa Rasulullah menjalankan ibadah puasa tersebut sejak sebelum wahyu tentang puasa Ramadan diturunkan. Bahkan pernah menjadi sebuah puasa wajib. Ini tentu menjadi sebuah tanda bahwa Asyura punya banyak keistimewaan. Penghapusan dosa selama 1 tahun. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim dikatakan Rasulullah pernah mendapat pertanyaan tentang apakah keutamaan dari puasa Arafah. Beliau menjawab bahwa siapapun yang berpuasa Arafah akan dihapuskan dosanya setahun yang sudah berlalu dan setahun setelah puasa dilakukan. Lalu ditanyakan pula tentang apa istimewanya puasa Asyura dan Nabi Muhammad menjawab, dosa orang yang melakukan puasa tersebut setahun yang sudah berlalu akan dihapus. Dari penjelasan hadits tersebut pastinya membangkitkan rasa antusias untuk berpuasa, apalagi dengan ganjaran penghapusan dosa, di mana semua umat muslim pasti memilikinya. Dengan melakukan puasa secara khusyuk mulai dari melantunkan niat hingga saat berbuka puasa, kemudian menambahkan ibadah-ibadah lain sebagai penyempurna, tentu ganjaran tersebut benar-benar bisa didapat karena merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa utama. Melalui hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa puasa yang utama selain puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahun adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram, termasuk di dalamnya puasa Asyura dan Tasua. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, bulan Muharram memang masuk dalam salah satu dari 4 bulan mulia selain Ramadan. Tentu saja ibadah yang dilaksanakan di bulan tersebut penilaiannya akan berbeda di mata Allah jika dibandingkan dengan ibadah di bulan lain. Apapun ibadah yang dilakukan di bulan Muharram mendapatkan ganjaran luar biasa. Sebagai bagian dari keutamaan puasa Asyura, tentu puasa yang dilakukan juga akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Apalagi jika mengkaji sejarah dari puasa Asyura yang juga sempat dijadikan puasa wajib sebelum Allah menurunkan wahyu melalui Rasulullah tentang puasa yang wajib di bulan Ramadan. Sunnah Rasulullah. Banyak sekali perilaku mulia Rasulullah yang patut ditiru. Salah satunya adalah melakukan puasa Asyura, di mana awalnya merupakan salah satu langkah meneladani Nabi Musa. Allah sangat suka jika umatnya menjalankan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad sebelumnya. Oleh karena itu ketika menjalankan sunnah Rasul berupa puasa Asyura tentu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan melakukan sunnah Rasul yang lainnya seperti menyantuni anak yatim di bulan Muharram, melakukan puasa Tasua pada tanggal 9 Muharram, menjaga diri dari hal yang buruk, memotong kuku, memakai celak dan masih banyak lagi. Semakin banyak sunnah Rasul yang berhasil dilakukan maka kemungkinan untuk meraih lebih banyak pahala dan keistimewaan. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu ibadah mulia dan keutamaan puasa Asyura menahan lapar dan haus kemudian menjaga diri dari nafsu dan segala hal yang membatalkan puasa tentu mengingatkan diri tentang berbagai hal tentang keislaman. Ditambah pula dengan menyelenggarakan berbagai ibadah lain mulai dari zikir lalu puasa sunnah, memuliakan anak yatim juga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri akan lebih terjaga dari hal-hal buruk karena melakukan berbagai hal di dalam hidup semata-mata karena Allah. Ketika sudah berada di titik tersebut rasanya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.